الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di ruang Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan bersyukur kepadanya. Salam dan salam lalu berbanyak kita ucapkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimahumullah, melalui video ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan semua ibadah, semua amaliyah yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, pada hari ini khatib ingin membahas tentang memakmurkan masjid. Makmurkan masjid jika ingin makmur kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'mur masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah man amana billah, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin berbahagia, mudah sekali apabila kita ingin melihat, mengidentifikasi seseorang itu beriman atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama tandanya adalah seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang-orang yang hatinya rindu ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersegera mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala ketika azan Jumat berkumandang, azan ibadah Jumat berkumandang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka hendaklah kita bersegera mendatanginya. Fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari atasan, pimpinan, bawahan sampai staf-staf yang biasanya, semuanya kita hadir meramaikan masjid kita yang kita cintai ini, tempat peribadatan yang kita cintai ini. Oleh karena itu, ini adalah membuktikan bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya. Ini yang pertama. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjidah fashhadu lahul iman," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila kamu sekalian melihat seseorang yang biasa datang lebih awal ke masjid, yang mereka itu menunggu azan berkumandang, menunggu datangnya untuk menunaikan ibadah salat, terutama di hari Jumat, maka fashhadu lahul iman, maka saksikanlah hadir berbahagia. Maka itulah sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir berbahagia yang hadir pada hari ini, kita termasuk dan tercatat sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir berbahagia, setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya kiamat, menghadapi hari pembalasan, mizan wal hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Apabila kita melakukan keburukan dan kejahatan, kezaliman, kemunafikan dan ketidakjujuran, maka sesungguhnya semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Hadir berbahagia, maka oleh karena itu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antaranya adalah orang-orang, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, hatinya yang rindu datang lebih awal untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat. Hadirin berbahagia, banyak kita perhatikan sekarang ini masjid begitu megah, masjid begitu mewah, dibangun dengan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran juta rupiah. Tetapi hadir berbahagia, mereka itu tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadir berbahagia bahwasanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan bagaimana pembinaan umat itu berada di masjid. Dan bahkan tatkala baginda Rasulullah SAW datang ke daerah yang bernama Kuba, yang pertama sekali yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW adalah masjid, maka dinamai dengan Masjid Kuba. Ini adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian juga tatkala baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, apa yang dibangun oleh Rasulullah bukanlah gedung yang mencakar langit, bukanlah sebuah hotel, bukan juga gedung yang mewah, bukanlah istana kerajaan yang dibangun oleh baginda Rasulullah, tetapi hadir berbahagia yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah masjid.
masjid. Kenapa ini hadir berbahagia? Karena masjid adalah tempat kita beribadah. Masjid adalah merupakan tempat kita sujud, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat masjid adalah tempat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita tempat sujud, dimanapun kita bisa sujud, dimanapun kita tempat beribadah, maka itu adalah masjid. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sampai tempat yang kita cintai ini adalah merupakan masjid yang dimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun kesibukan yang kita jalani, pekerjaan yang kita lakoni, sesibuk apapun profesi yang kita lakoni, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tetapi ingatlah hadirin berbahagia, sesibuk apapun kita, ingatlah masjid. Masjid di mana kita mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kegalauan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketenangan dan ketentraman akan kita dapatkan apabila kita beribadah di masjid. Maka hadir berbahagia, apabila hati sudah terpaut ke masjid Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang kita rindukan bukan hotel, bukan rumah mewah, bukan rumah bertingkat, bukan tempat yang istimewa, tetapi adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa beribadah dengan tenang dan tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Maka oleh karena itu, apabila kita perhatikan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kita sadar dan kita yakin bahwa kita adalah berdosa. Semua kita adalah manusia yang punya salah dan khilaf. Hatta khatib pun pada hari ini pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan. Maka oleh karena itu, satu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, di tempat kita sujud pada hari ini, yaitu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, maka orang-orang yang beribadah di tempat ibadah yang telah disediakan ataupun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan 25 derajat. Dan bahkan dalam suatu hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang beribadah sholat berjamaah, maka mereka akan mendapatkan 27 kali derajat dibandingkan sholat dengan sendiri-sendiri. Hadirin berbahagia, dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa subihi 25 da'afan. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwasanya salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumahnya, ataupun mungkin di pasarnya, atau mungkin bahkan di ruangan hotel yang berbintang 5 sekalipun. Maka lebih baik kita berjamaah, kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah di tempat yang telah disediakan atau masjid yang telah disediakan oleh panitia ataupun DKM masjidnya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu 25 dha'fan, 25 kali lipat, dan bahkan kata baginda Rasulullah SAW yaitu 27 derajat dibandingkan apabila kita salat dengan sendiri-sendiri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, terakhir khatib ingin sampaikan yang kepada jamaah yang berbahagia bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Pahala. Semua kita pasti ingin mendapatkan pahala. Sebagaimana kita seorang karyawan, sebagai staf bahkan pimpinan, kita mengharapkan gaji dari apa yang telah kita kerjakan. Mengharapkan gaji dari pimpinan, dari owner, dari orang yang memberikan gaji kepada kita. Sedemikian pula kita apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang awam, serendah-rendahnya niat kita adalah kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. La ba'sa bi, tidak masalah. Di samping kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada hakikatnya ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang paling tinggi yang harus kita harapkan di sisi Allah ketimbang daripada pahala dari Allah. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang-orang yang awam mungkin barangkali kita mengharapkan pahala sehingga kita termotivasi, sebagaimana kita mengharapkan gaji dari usaha kita sehingga kita termotivasi dan giat dalam berusaha, maka ini tidak masalah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pimpinan-pimpinannya, mulai dari staff-staffnya, security-nya, sampai cleaning service-nya, semuanya kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hidayah dalam hati kita. Memelihara petunjuk. Karena itu hidayah merupakan hal yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap kita mendapatkan hidayah, tidak setiap kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah petunjuk adalah merupakan karunia yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala tidak masalah dalam Islam. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha giat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ibadah yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Inna a'dhaman nasi fi salati ajran ab'adahum ilaihi mamsha. Sesungguhnya orang-orang yang terbesar pahalanya dalam salat adalah orang yang paling jauh perjalanannya, dan termasuk adalah khatib paling jauh perjalanannya dari Lubulus sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala sesuai dengan niat-niat kita, sesuai dengan kesungguhan-kesungguhan kita, sebagaimana kita juga mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji dari pimpinan kita. Itu semua adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang dibolehkan dalam Islam. Maka oleh karena itu, mari kita pupuk motivasi diri kita, mari kita bersemangat dalam beribadah sebagaimana kita bersemangat dalam bekerja. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi sebagai khatib dan buat kita semuanya hadir berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا